وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما بعلم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Selamat datang pada Al-Habib Muhammad bin Mustafa bin Alwi Al-Attas Alhamdulillah. Hadratul Mukarramun, para habaib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang hadir pada malam hari ini, Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad bin Murtada bin Ahmad bin Muhammad Al-Hiyad, Al-Habib Abdul Hadi bin Zain bin Syekh Barakbah, Habib Muhammad bin Mustafa, dan para habaib semua yang hadir, yang kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau diberi panjang umur, sehat walafiat, terus bisa istiqamah membimbing kita semuanya insyaallah di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para alim, para masyayikh, para kiai, wabil khusus guru kita bersama, orang tua kita bersama, Al-Mukarram Al-Fadil Ad-Da'i ilallah Syekh Ahmad Sa'id Basalamah, yang kita juga doakan mudah-mudahan Allah beri sihah wal afiyah dan terus membimbing kita, istiqamah membimbing kita di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan Allah beri manfaat kepada kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Doa selain orang tua kita, guru kita, nasihat kita ICR Brebes, kita mohon nanti kalau dalam perjalanan berjuang anak-anak muda mohon dinasihati, mohon dikasih masukan, kalau perlu ditegur. Mudah-mudahan jalan dengan jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena beliau adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Brebes, sehingga punya hak untuk mengingatkan, menegur semua jamiah yang di bawah naungan beliau. Mudah-mudahan ICR ke depan dengan bimbingan beliau insya Allah lebih istiqomah, lebih bermanfaat untuk masyarakat Brebes dan sekitarnya insya Allah, dan mudah-mudahan menjadi senyuman khusus baginda Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin ya robbal alamin. Jadi aslinya kalau buatan itu jadwal mau itu sambil nunggu Habib Muhammad datang, pas berdiri beliau datang. Tapi ya sudah, berharap nadrah dari orang tua kita semua, Habib Hadi, Habib Muhammad, Syekh Ahmad Sa'id, dan guru-guru kita, mudah-mudahan wajah saya ditatap oleh beliau sambil didoakan, jangan cuma ditatap. Sing butuh doa wong tua niki, perlu nasihat, perlu doa, perlu bimbingan, karena semangat kami orang muda adalah doa dari orang tua, adalah semangat kami. Bensinnya kami untuk jalan adalah doa dan barokah orang tua kita semua. Tanpa beliau, tanpa Syekh Ahmad Sa'id, kita nggak mungkin berani bikin yayasan, karena semangat didorong, didukung, akhirnya kita berani supaya kegiatan Ikatan Jamiah Rotibin di Brebes ini dilindungi payung hukum negara dan direstui para ulama, para alim ulama, diridhoi, semoga semakin berkah insyaallah. Amin Allahumma amin ya rabbal. Soalnya ini anak sing ngomong ratiban, sing orang kenal ratiban itu aliran sesat ya. Masya Allah, aliran bukan ahli sunnah wal jamaah katanya. Itu berarti wong sing ngomong orang kenal ahli sunnah wal jamaah, orang kenal NU, orang kenal kiai, orang kenal habaib. Kalau ratib sesat, kemudian maulid sing terdoror sesat dan sebagainya, maka mana lagi yang benar dari ciri-ciri ahli sunnah wal jamaah? Kan ini maulid, ratib, manaqib itu ciri khas ahli sunnah wal. Makanya kami justru semakin semangat, semakin dikatakan sesat, kami ingin kenakan ini loh amalan ahli sunnah wal jamaah.
Ini loh ciri khas ahli sunnah wal jamaah. Mereka mengamalkan maulid, mengamalkan ratib, ziarah, tawasul, tabaruk, takdim ulama, cinta habaib. Itu amalan ahli sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan bisa hidup di kampung kita ini, Brebes dan sekitarnya terus, amin Allahumma amin. Satu kisah untuk kita ikutin, kita pahami, kita renungkan bahwa zaman sahabat Nabi saja sudah ada kehidupan yang namanya tabarukan, tawasulan, bertabaruk dengan athar Nabi, dengan rambut Nabi, dengan air wudhu Nabi, dengan Nabi bahkan. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, itu tabaruk. Kita bertabaruk dengan para kiai, cium tangannya, dengan para habaib, dengan para ulama. Bertabaruk itu sudah diajarkan dari mulai zaman Nabi. Zaman ini akidah para sahabat yang diteruskan terus sampai dijaga, sampai dikembangkan, dilindungi dalam satu jamiah yang besar, jamiah Nahdlatul Ahlussunnah wal Jamaah adalah jalannya, ilmunya, sanadnya nyambung sampai Nabi SAW. Tidak nyimpang sama sekali. Guru ke guru, guru ke guru sampai kepada sumbernya yaitu Nabi Muhammad SAW. Satu kisah yang terjadi di zaman sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Anas bin Malik ini, coba yang lainnya yang ngobrol diam. Jangan ada yang ngobrol. Selama pengajian jangan ada yang ngobrol. Setuju nggih? Setuju betul? Sahabat Anas bin Malik, selain sahabat, beliau adalah khadimur Rasul. Anas bin Malik ini bukan cuma sahabat saja, tapi khadimur Rasul. Khidmah bersama Nabi, pembantunya Nabi, hidup bersama Nabi. Bahkan dalam keterangan di satu kitab namanya kitab Jawahirul Lu'lu'iyah, Syarah Arba'in Nawawiyah, Syekh Al-Jaldad itu menyebutkan Anas bin Malik khidmah bersama Nabi kurang lebih selama 10 tahun. Dalam apa suwe? Sarang kali ngaji Nabi 10 tahun. Ngaji ya khidmah, yang ngaji bersama Nabi, duduk bersama Nabi, belajar bersama Nabi, berkhidmah bersama Nabi. Jadi wong ning ngenten santri ngaji karo khidmah niku barokah double ketimbang sing mau ngaji tok. Ngaji tok para khidmah, orang rewangi kiai ini, orang bantu majelisnya pondoke, kur ngaji nyatet ngapalah, ngaji nyatet ngapalah balik. Kali sing ngaji terus sareng-sareng khidmah kali kiai, merewangi kiai, bantu kiai atau ulama gurunya, itu keberkahannya jauh. Bahkan maaf, kadang-kadang yang khidmah dan yang taklim lebih berkah yang khidmah. Habib Alwi bin Syihab, seorang wali besar di zamannya, waktu taklim dari gurunya seorang mufti Hadramaut di zamannya, Al-Imam Al-Allamah Habib Abdurrahman Al-Masyhur, Sahibul Bughyah Mustarsyidin, kitab Bughyah Mustarsyidin, kitab yang sudah fikih yang jadi rujukan kita mazhab Syafi'i Ahlussunnah wal Jamaah. Di Indonesia banyak kitab itu dipakai di pondok-pondok pesantren. Bughyah Mustarsyidin karangannya Habib Abdurrahman Al-Masyhur Al-Allamah, seorang ulama besar ahli fikih. Niko Habib Alwi bin Syihab dulu belajar sama gurunya, tapi nggak full duduk ngaji, kerjaannya ngurusi kopi. Dong pengajian lagi mulang, gurunya santrinya pada ngaji, Habib Alwi cuma ngurusi kopi. Habib kopi suruh gurunya suruh bikin kopi, dia kan santri yang ngaji. Kemudian ambil gelas uji, kalau ada waktu baru duduk, terakhiran sisa-sisa waktunya baru duduk. Sampai teman-temannya mengatakan, Alwi kalau begini kamu belajar kapan dapat ilmunya? Setiap hari sama kopi. Terakhir mau bubar baru duduk oleh Tuhan itu. Kapan awalnya, kapan pahamnya? Kamu tadi nggak dengar, kamu di belakang ngurusi kopi, ngipasi areng. Itu zaman ini nggak ada kompor, areng di atasnya poci itu, areng dikipasi, pakainya areng dikipasi kopinya. Nggak ada gas, nggak ada minyak panas. Lama habis itu mencuri bagi. Setelah itu gelasnya diambil dicuci. Setelah ada waktunya baru duduk. Diolok-olok sama teman-temannya, Alwi, kamu tadi dengar apa? Nggak dengar. Oh, tadi dengar cerita macam-macam Habib Abdurrahman ini. Kamu nggak dengar, kamu di belakang. Kalau begini kamu kapan pahamnya, kapan pinternya? Tapi karena khidmah ini diperintah guru, ikhlas, nggak peduli, tetap khidmah. Bikin kopi terus sampai akhirnya dalam hati, ya saya sampai kapan bikin kopi terus? Padahal pengen oleh ilmu, pengen hafal macam-macam. Akhirnya ngeluh sama gurunya, Habib, saya ini diketawakan teman-teman kapan saya pahamnya, karena setiap hari saya di belakang ngurusi kopi.
Antum ngajar, yang lainnya belajar, saya di belakang ngurusi kopi. Terus kata teman-teman, kapan kamu pahamnya, kapan kamu dapat ilmunya, ngurusi kopi terus. Gurunya ngomong, Habib Rahman ini ngomong, Alwi, dengarkan, teruskan khidmah, ikhlaskan niat, maka akan kau lihat orang-orang yang ngaji tadi, yang hafal macam-macam akan belajar semuanya sama kamu. Kamu akan duduk di depan gantiin saya khalifah, dan semua orang akan ngaji sama kamu, berharap barokah sama kamu. Dan ternyata nggak lama, betul, Allah bukakan pintu lagi Habib Alwi jadi orang besar. Sampai semua yang tadi mengetawakan duduk ngaji buka kita bertabaruk dengan Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab, maka jadi seorang ulama besar, jadi seorang wali bin aulia, sampai balagh martabah khutbiyah. Habib Alwi bin Syihab itu ditarik jadi tokoh karena khidmah, rewangi guru. Lah ini sahabat Anas bin Malik ini khidmah bersama Nabi 10 tahun, sing dikintil Kanjeng Nabi mani, masya Allah. Kalau tadi ikut guru seorang Allah maksudnya barokahnya luar biasa. Nopo malih khidmah kali Kanjeng, khidmahnya kali Kanjeng Nabi, ngajinya kali Kanjeng Nabi, kira-kira barokahnya luar biasa betul? Luar biasa. Tur waktunya duduk sedela 10 tahun. 10 pahami ini. Ini murid Nabi yang ngaji sama Nabi 10 tahun, ngaji plus khidmah. Bagaimana keyakinan sahabat Nabi? Anas bin Malik sebelum wafat pernah berwasiat kepada keluarganya. Wasiat diantara salah satu wasiatnya mengatakan, nanti sebelum saya, kalau sudah saya wafat, sebelum saya dikafani, setelah dimandikan, sebelum dikafani dan dikubur, itu ada rambut milik Nabi yang disimpan oleh Anas bin Malik. Coba sahabat nyimpan rambut Nabi, ada apa dengan rambut kok disimpan-simpan sih? Kalau bukan berharap barokah, kalau bukan tabarukan dengan rambut Rasul. Lakasi ngomong syirik. Zaman biar lakasi keboran, pendapatnya disimpan-simpan, dikultuskan, diagungkan berlebihan, nanti syirik. Sebab yang disimpan rambut Nabi, rambut Rasul, rambut manusia paling mulia, rambut yang tumbuh di atas kepala, yang kepalanya dulu pernah nembus Sidratul Muntaha. Bukan sembarangan orang, bukan sembarangan rambut ini. Mereka tahu sahabat Nabi itu rambut istimewa, makanya disimpan. Waktu haji wada niku Kanjeng Nabi pas cukur tahallul, haji wada tahallul niku para sahabat berebut rambut sampai kalimatnya kada ayat tatilun, lupa, nggak sadar. Biasanya itar satu sama lain, giliran rambut Nabi sahabat nggak ingin semuanya, pengennya dapat semuanya, rebutan kayak anak kecil. Saking kepengen ini kabeh angsar rambutnya Kanjeng. Padahal sifatnya sahabat itu kalau ada sesuatu sahabat lain membutuhkan, diutamakan yang lainnya. Ithar wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Allah puji dalam Al-Qur'an sifat sahabat butuh, tapi saat ada dalam teman lainnya sahabat lain butuh, didahulukan orang lain walaupun dirinya butuh. Pernah satu kejadian perang, luka parah, teriak-teriak haus, air, haus. Sahabat yang lihat ada sahabat yang luka haus butuh air, ngambil air. Begitu didekatkan mau minum, sebelahnya teriak lagi, saya juga haus, air. Niku sahabat yang pertama minta air, mau disuguhin air, ngomong itu dulu, sebelah saya dulu mungkin lebih butuhkan, kasihkan dia dulu. Setelah dikasihkan ke tempat satunya dengar, lah itu dulu. Saat dalam keadaan haus, butuh, luka parah saja mereka itar, mereka mendahulukan temannya. Tapi giliran rambut Nabi waktu tahun sahabat ini lupa, ingin semuanya dapat rambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking cintanya sama Rasulullah SAW. Apa wasiatnya Anas tadi? Sebelum saya dikafani dan dikubur, itu rambut Nabi yang disimpan itu tolong nanti taruh di bawah lisan saya. Taruh di bawah seperti lisan orang. Apa lisan? Gelar ya. Wasiatnya rambut Nabi taruh di bawah. Sempat diprotes sama kenapa harus di bawah lisan, taruh di dada, taruh di kepala supaya nggak susah. Kalau sudah meninggal harus buka mulut, masukin di bawah lisan, kan kayak kesannya nggak tegel gitu. Kenapa harus di bawah lisan? Lah, harus di bawah lisan. Wasiatnya harus di bawah. Taruh rambut Nabi di bawah lidah saya sebelum dikafani dan dikubur. Setelah
Setelah ditanya kenapa harus dibawa lidah, apa jawaban sahabat Nabi sing ngajine 10 tahun kali Kanjeng Nabi? Dudu siwan sing ngajine klik Google tok niku. Orang duwe kiai ngono lho. Enggak pernah duduk di pesantren, cuma modal internet, buku terjemahan, nyalah-nyalah ulama, nyalah habaib, nyalah kiai. Naudzubillah min. Ngafir kan lagi bukan cuma nyalahkan. Ini bahaya, ini bahaya. Anas bin Malik saat ditanya kenapa rambut itu harus ditaruh di bawah lidah sebelum dikubur, apa jawabannya? Jawabannya inilah akidah para sahabat dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jawabannya apa? Saya berharap dengan adanya rambut Nabi di bawah lisan saya, nanti tubuh ini saat masuk kuburan ditanya oleh Munkar dan Nakir, Allah mudahkan berkat rambut Nabi bisa jawab pertanyaan Munkar dan Nakir. Subhanallah. Ngandelakan Kanjeng Nabi, nggak ngandalkan amal ilmu, enggak. Semuanya ingin rahmat Allah lewat Nabi, ingin keselamatan dari Allah lewat, karena mereka tahu rahmat Allah itu akan diberikan kepada siapapun kalau lewat jalurnya, yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin. Orang lewat Kanjeng Nabi amin, orang bisa sahabat tahu rambutnya jadikan wasilah, air wudhunya jadikan wasilah, semuanya. Ini tawasul, ini tabaruk namanya. Bertabaruk dengan rambut Nabi, bertawasul dengan rambut Nabi, macam-macam niku kabeh akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, akidahnya para sahabat, akidahnya Wali Songo yang bawa Islam ke Pulau Jawa. Itulah akidah yang hak yang perlu kita pegang teguh. Insyaallah mudah-mudahan istiqomah. Amin Allahumma amin. Itu saja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada guru kita Syekh Ahmad Said bin Salamah yang telah mendukung kita Jamiah Ratib sampai jadi satu yayasan hari ini atau malam ini, tasyakuran peresmian yayasan Jamiah Ratibin Brebes. Ini satu contoh, ini pelajaran yang nggak kita temui di kitab. Ngaji kadang-kadang anak ilmu sing ora nang kitab angel. Akhlak beliau yang sepuh mau datang ke tempat ini adalah pelajaran besar untuk kita. Seorang ketua Majelis Ulama Indonesia, seorang syekh, seorang alim, seorang tua bahkan mau datang ke jamiahan para pemuda, dukung semangat kita. Ini adalah akhlak pelajaran besar yang kita dapatkan malam hari ini yang tidak ada dalam kitab. Nggak ada kita cari kitab. Ini contoh, ini akhlak ini. Tawadhu, duduk bersama kita, masya Allah, ambil hikmahnya, ambil barokahnya, tatap wajahnya, karena tatapan wajahnya nyambung ke gurunya, ke ayahnya, terus nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Tatap wajah para habaib yang hadir, karena tatapan wajahnya nyambung dari ayahnya ke ayahnya ke ayahnya sampai ke Rasul SAW. Cium tangannya, karena ciuman tangannya nyambung. Ayahnya dulu dicium oleh beliau, ayahnya lagi dicium sampai kepada Rasul SAW. Ikatannya nyambung, sirnya nyambung, barokahnya nyambung. Ambil barokahnya dari mereka. Saya wasiatkan kepada seluruh santri yang ada, ambil barokah dari para habaib, kiai, ulama kita. Manfaatkan saat duduk dengan mereka, tatap dengan cinta, supaya kita dapat barokah insyaallah. Amin Allahumma amin ya rabbal. Kadang saya heran di sisi lain bangga dengan kedatangan Syekh Ahmad Said Salamah ini sebagai orang tua sesepuh kita yang mau mendukung kita anak muda, tapi di sisi lain ada ulama-ulama yang dipanggil terus dijadikan pembina saja nggak mau, bahkan kadang-kadang ingin gembosi kerja kita. Na'udzubillah min dzalik. Sampai kadang-kadang kalau tanya beberapa orang, gimana si fulan ini? Fulan tahu, fulan kalau di dunia saja sudah disaksikan oleh orang sekitarnya dengan keburukan akhlaknya. Mereka menyaksikan keburukan akhlaknya di dunia. Habaib menyaksikan keburukan, para ulama menyaksikan keburukan karena dia nggak pernah datang, nggak pernah benar, nggak pernah, masya Allah, takabur dengan ilmunya. Tapi kita lihat malam hari ini menangkan hati, membahagiakan hati kita para pemuda, para habaib. Alhamdulillah masih ada ulama yang istiqomah, masih ada syekh, masih ada guru-guru kita yang mau duduk dengan kita bersama-sama mendukung kita para pemuda. Insya Allah keberkahannya nyambung kepada kita. Amin amin Allahumma. Doakan para habaib, para masyayikh kita, mudah-mudahan Allah beri panjang umur dalam badan sehat wal afiat, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala barokah dalam umur, barokah di dalam ilmu, barokah di dalam keturunannya, barokah di dalam rizkinya.
dan mudah-mudahan semuanya puncaknya mendapatkan husnul khatimah dan maut fi afiyah wa rahmatika ya arhamar rahimin. Untuk itu Al-Fakir mohon maaf sekali lagi, mengucapkan beribu terima kasih kepada seluruh panitia pengurus IJR yang telah melaksanakan perayaan haflah Maulid Rasul sekaligus memperingati hari jadi Kabupaten Brebes dan peresmian Yayasan Jamiah Rotibin malam hari ini. Mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut pada Mau'izatul Hasanah yang ketiga yang akan disampaikan oleh Al-Habib Muhammad bin Mustafa Al-Abbas. Kepadanya dipersilakan.